Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi. Jumpa lagi dengan saya Pak Anwar. Kali ini kita sudah sampai ke video tutorial yang ke-9. Kita akan belajar tentang pembuatan halaman game menulis. Adapun langkah-langkah dalam tutorial yang akan kita lakukan nanti adalah pertama mempersiapkan aset sebagai biasanya, kemudian mempersiapkan layout objek yang dibutuhkan, ada gambar, nanti ada suara, kemudian menambahkan global variable. Nah, ini penting sekali untuk menyimpan perubahan-perubahan variabel yang kita butuhkan. Kemudian menambahkan event actionnya. Nah, sebelum lanjut, kita persiapan aset dulu. Asetnya teman-teman bisa download di bit.ly aset 09 ditambahi huruf E di belakangnya. A, S, S, E, T besar semua, 09 E, E-nya E besar. Kemudian logika dalam game menulis ini kita memanfaatkan fasilitas drag and drop. Misalnya ini ada gambarnya, mula-mula ada gambar huruf alif frame 0. Ini yang gambar huruf alif yang frame 0 seperti ini. Hanya bayangan saja. Kemudian ketika drag dimulai, yang angka 1 ini dimulai, saat dragging tombol nomor 1 ini buat transparan, nggak kelihatan, lalu muncul warna biru mengikuti mouse-nya. Ini gunakan fasilitas spawn. Jadi nanti ketika kita menggerakkan angka 1 ke sini tapi nggak terlihat angka 1-nya, nanti akan muncul banyak sekali bulatan-bulatan biru yang di sini mengikuti gerakan mouse kita, gerakan kursor mouse-nya. Jika warna biru yang muncul mengenai tanda panah, nah nanti kalau warna birunya nanti mengenai tanda panah ini, nanti panahnya hilang. Ya, panahnya hilang, kemudian sampai ke angka 2, sampai nomor 2, kalau kita lepaskan, ya ini ada dropnya ya. Kalau kita drop angka 1-nya di angka 2 sini, nanti berarti kita anggap pemain itu berhasil membuat huruf alif begitu. Dan nilai ketepatannya nanti kita hitung dari bintang-bintang yang hilang ini. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 bintang. Dari 6 bintang ini nanti kita hitung, kalau cuma 1 nanti yang keluar komennya apa begitu, yang kalau kedua komennya, kalau semuanya yang keluar komennya apa begitu. Oke, sebelumnya kita sudah memiliki file dari tutorial pembuatan materi. Sekarang kita lanjutkan lagi. Kita akan membuat game tulis hijaiyah. Di sini kita sudah memiliki layout game 1 yang isinya seperti ini, kemudian layout game 2, layout game 3. Nah, yang kita pakai untuk yang kali ini game 1. Game 1 ini kita gunakan sebagai pengantar untuk masuk ke gamenya, game menulisnya. Maka kita persiapkan dulu objek-objek yang harus kita masukkan ke dalam game 1. Nah, kita lihat dulu layarnya di game 1 ini. Ini bisa dihilangkan dulu dari layar sini. Disilang saja. Kemudian materi A, ini kemarin sudah kita bahas. Bisa kita silang dulu. Nah, di sini kita sudah punya satu background. Backgroundnya sudah ada, kita kunci. Kemudian kita sudah memiliki tombolnya TB Home, nanti kita pakai juga, bisa kita kunci dulu. Kemudian kita tambahkan lagi, kita tambahkan frame, kita tuliskan layer frame. Jadi seperti biasanya, jadi kita usahakan masing-masing objek itu berada pada layer tersendiri, seperti ini ya. Kita buat frame pada layer frame karena kita sebelumnya sudah punya. Nah, ini seperti ini. Nah, kita bisa kopikan dari materi ya. Materi, kita buka layernya, ada frame ini. Frame kita seleksi saja.
dengan menekan tombol shift pada keyboard, klik, kemudian klik sekalian ini judulnya, kemudian klik kanan, kita copy, kita menuju ke layout game, kemudian di frame layer frame kita klik kanan di sini, kemudian pilih paste ya. Kita tempatkan saja kira-kira tepat ya. Udah. Kemudian pada frame ini judul materinya ya, tulisan judul materi ya, kita masukkan ke sini saja nanti untuk yang judulnya, judul gamenya ya. Kita langsung saja masuk ke sini, klik 2 kali. Nah, di sini kita lihat speednya 5, artinya nanti masih berpindah dari frame 0 ke frame yang lain. Kita nolkan saja. Kemudian kita buat frame baru, add frame, kemudian buka. Kita masukkan dari aset ya. Ini aset yang kita ambil, yang ini teksnya menu teks judul menulis. Nah, yang menulisnya seperti ini. Kemudian posisinya yakinkan sudah tepat di tengah-tengah. Ini kan yang muncul materi ini. Nah, karena di sini framenya yang dipakai 0. Karena ini kita di frame 1, yang ini yang kita pakai frame 1, berarti ini diganti 1. Nah, menulis Hijayah seperti ini. Kita sudah punya frame, sudah punya judul framenya. Kemudian buat layar baru lagi. Kita tambahkan deskripsi ya, deskripsi itu layer deskripsi, deskripsi saja, deskripsi. Kemudian kita masukkan saja, klik 2 kali di sini, klik sprite-nya, kita kasih deskripsi game 1, nah, misalnya begitu, game 1, game 1. Kemudian klik di sini, kita cari gambarnya yang dash level 1. Nah, dan selesai, ditaruh di sini, diatur saja, kalau kurang besar dibesarkan lagi. Kemudian kita tambahkan tombol play ya di sini, tombol mulai aja, TB mulai, tombol mulai. Klik, cari tombolnya. Oh, ini tombol mulai. Kita lihat collisionnya sudah seperti ini, sudah oke. Silang. Nah. Ini nanti akan kita gunakan sebagai pengantar memasuki game menulisnya. Nah, sekarang kita sudah punya pengantarnya. Kemudian kita buat isi gamenya. Kita buat layout baru dengan cara copy paste saja dari sini. Klik kanan pada game 1, kemudian duplicate. Kita ganti namanya N1. N1 tuh kita singkat aja dari nulis yang pertama gitu, nulis huruf yang pertama. N1, kita masuk ke dalamnya, klik. Yakinkan kita sudah berada di dalam layoutnya N1. Kalau masih ada di sini berarti belum ya. Yakinkan di N1 ini, kemudian di layarnya kita kunci bagian yang sudah paten ya. Nah, ini sudah. Jadi bagian deskripsinya kita hilangkan deskripsi dan tombol mulai yang ada di sini. Kita ganti dengan tulisan ini, namanya huruf dulu, huruf. Nah, huruf. Kemudian kita masukkan gambar hurufnya ini yang ada di sini ya, huruf pertama, huruf alif. Kita klik kanan di sini. Penamaannya kita pakai H1. H1 ya, ada angka 1-nya di sini. Untuk mempermudah nanti dalam event action-nya. Dan klik di sini. Kita cari yang alif ini ya, kita ambil yang
H10 dulu. Ini H1 di frame 0, kemudian kita tambahkan lagi frame, kita buka H11, H1 yang di frame, nah seperti ini. Kemudian kita lihat untuk originnya ya, set origin, ini sudah sama posisinya. Kemudian untuk animasinya kita buat speednya 0 lagi. Nah, ingat speednya 0 ya, agar tidak bergerak sendiri. Ini untuk memposisikannya biar pas di tengah-tengah, klik kanan, kita gunakan fasilitas align, kemudian center horizontal. Nah. Kemudian kita tambahkan di sini ada nanti yang ketika kita drag tadi ada biru-biru yang ngikutin dragnya. Nah, kita kasihkan di sini, kita kasih nama titik titik bulatan ya, titik bull gitu aja ya, titik bull, taruh di luar saja dan cari yang ini, titik bull PNG. Nah, sudah kita taruh di luar sudah ya. Kemudian kita buat baru lagi layer. Nah, kita yakinkan kita sudah pindah ke layer. Ini kita ganti namanya layernya dummy aja, ini yang buat ya, ini nama layernya bebas ya, jadi kita bisa pilih apa saja, yang penting paham maksudnya. Nanti di layer ini kita nanti sediakan tombol yang N1, kemudian panah dan tombol N2. Nah, kita langsung aja ya, klik di sini, kita kasih nama N1, ini dari ini kata node ya, node titik gitu ya, node 1. Kita ambil yang ini, node 1. Kemudian yakinkan kolisinya sudah seperti ini, sudah. Kita letakkan di sini, nah yang bagian atas. Kemudian kita buat lagi N2 sebagai node 2-nya. Pilih sprite ya, jangan lupa pilih sprite dulu. Klik di sini. Kemudian pilih yang node 2. Oke, letakkan di sini. Nah, nanti seperti logikanya yang sudah disampaikan sebelumnya, ketika angka 1 ini digeser seperti ini, angka 1-nya hilang, kemudian ini muncul di sini ya. Ininya muncul mengikuti dragnya. Nah, begitu. Kemudian kita tambahkan lagi row-nya. Nah, ini kita kasih AR aja panahnya. Klik di sini. Kemudian kita pilih AR yang ini. Nah, ini arahnya bebas. Ini mau diputar ke sana juga tidak apa-apa. Nanti ini sifatnya statis saja. Sudah. Kemudian ini bisa diatur. Nah, diatur saja. Dikira-kira kita butuhnya berapa panah untuk membuat ini. Untuk mengcopy paste-nya secara cepat, kita tekan CTRL pada keyboard, klik, kemudian klik geser panahnya saja seperti ini. Nah, kita sediakan ada 6 ya, kita atur rotasinya seperti ini. Dikira-kira saja. Nah, kita sudah punya seperti ini. Kemudian untuk AR-nya ini kita kasih behavior, bukan behavior, instance variable, angka gitu ya. Angkanya kita ambil 1 nilainya. Jadi masing-masing panah ini nanti punya instance variabel namanya angka yang bernilai 1. Kemudian kita buat layar baru lagi. Nah, layar baru lagi ini garis saja. Layar baru yang ini kita kosongkan, tidak kita isi, nanti kita isi ini ketik buat spawn aja. Jadi tempat spawn untuk
ini tabelnya. Kemudian kita kasih skor ya, papan skornya kita kasih sini skor. Kemudian kita letakkan di atas kanan, klik kanan, set new object, klik di sini, kita tuliskan papan skor. Sudah, yakinkan sprite-nya yang kepilih. Kemudian klik di sini. Kita buka papan skor. Nah, yang ini. Nah. Oke. Ini kalau terlalu besar dikecilin ya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, di bagian ini kan hanya gambar. Nah, kita belum bisa menampilkan teks skornya sama ini level ya. Kita tambahkan berarti di sini. Klik kanan, insert new object. Kita tambahkan tag ya. Tag ini pilih tag, kemudian kita kasih tag untuk skor gitu. Tag untuk skor, kita klik di sini. Nah, kita tuliskan saja isinya di sini 999 dulu. Nah, kemudian kita atur besarnya di bagian properties ini kira-kira berapa. Misalnya kalau seperti ini kelihatan kosong, ini artinya kurang lebar. Nah, kurang lebar seperti ini, dilebarkan saja. Ini kalau kurang besar nanti bisa dibesarkan lagi. Kemudian alignmentnya juga kita bisa ganti seperti ini. Nah, ini tadi T-score namanya. Kemudian kita bisa duplikat atau clone saja. Taruh sini. Ini kita ganti namanya T. Ini masih T-score 2, kita ganti ke T-level aja. T-level. Jadi tag yang ini nanti untuk menampilkan skornya berapa. Kalau ini menampilkan ini level berapa. Kalau kurang besar dibesarkan lagi 24. Coba diganti 28. Nah, seperti ini. Kalau sudah cukup, kemudian kita buat satu lagi untuk layernya komen. Komen itu untuk mengomentari apakah yang dilakukan pengguna nanti menghilangkan semua, artinya garisnya semua sini, atau hanya satu atau dua panah kemudian ke angka 2 gitu kan. Nah, kita munculkan di sini. Nah, kita klik kanan, insert new object, pilih sprite. Ini komen, karena ini game tulis, komen tulis saja. Komen tulis, dan insert. Klik di sini. Kemudian buka. Nah, ini ada komen 1 sampai komen 4. Ini yang pertama, kita ambil komen 1. Ini kemudian yang komen berikutnya kita ambil langsung import frame from files. Nah, ini langsung 2 sampai 4. Open. Nah, kita sudah punya ada frame 0, 1, 2, dan 3. 0 ini OO, kemudian 1 hebat, 2 pintar, 3 luar biasa. Bintangnya begitu. Kemudian kita butuh ini komen tulis ini nanti bergerak dari atas ke bawah seperti itu, maka kita butuh satu behavior. Kita ratakan dulu behavior, kita ambil behaviornya twin aja, twin. Nah, kemudian posisi yang kita ubah, dan ini bisa boleh yang ini. Kemudian posisinya kita ambil, nanti kan posisinya di sini, munculnya ke sini. Berarti kita bisa ambil posisinya ini, klik kanan, copy, kemudian pastekan di sini. Untuk durasinya ini kesukaan saja. Saya ambil cepat angka 1. Jadi 1 detik masuknya set begitu. Kemudian ini ditaruh di atas luar dulu. Nah, dia muncul ketika dipanggil. Maka di sini aktif on start-nya kita off-kan dulu. No. Cukup. Seperti ini. Nah, jadi kita sudah punya yang baru ya.
ini huruf, kemudian daminya, kemudian garis ini kosong, nanti buat spawn buletan yang biru-biru nanti ngikutin. Begitu. Kita rasa cukup ini, kita sudah punya semua yang kita butuhkan di sini. Kemudian kita buat baru lagi, ini yang N1, nulis yang huruf pertama, kita duplikat saja jadi N2. Nah, N2 ya. Dan masuk ke dalamnya N2. Jadi ini dibuka, klik 2 kali di sini. Nah, yakinkan ini di sini sudah ada N1, sudah ada N2. Nah, kita buat. Nah, yang berbeda di sini hanya pada huruf dan daminya. Makanya yang kita ubah huruf sama daminya saja. Ini hurufnya dulu. Ini sudah H1, kita singkirkan dulu. Kemudian kita buat ini H2. H2 untuk huruf ba kan? H2. Klik di sini. Kemudian open huruf ba-nya. Ini yang seperti ini. Ini yang pertama ya. Yang kedua kita tambahkan lagi. Nah, kita sudah punya dua frame ya. Ingat, untuk animasinya kita buat speednya 0 lagi, dia tidak bergerak sendiri. Nah, seperti ini. Lihat, kalau seperti ini artinya kita lihat di layarnya, layer untuk untuk huruf H2 ini, huruf ba ini masih di layar dummy, maka kita harus pindahkan dulu ke layar huruf. Nah, ini sudah berada di layar huruf. Kemudian kita pindahkan yang dari ini, yang alif nggak kepake lagi, ini bisa dihapus ya, kita delete aja, delete. Nah, ya. Ini kemudian angka 1-nya taruh sini, angka 2 taruh sini, kemudian panah-panahnya. Nah, ini auto save. Panah-panahnya di mana tadi kita pasang panah-panahnya? Di dummy. Panah-panahnya kita atur. Nah, seperti ini. Nah, kemudian arah panahnya juga bisa kita atur. Nah, seperti ini. Kira-kira seperti ini. Jika dirasa ini kurang besar hurufnya, nanti bisa dibesarin ya. Misalnya mau dibesarkan lagi, nanti dikira-kira saja, tidak apa-apa. Nah, bisa seperti ini. Jadi teman-teman bisa menambahkan panahnya juga tidak apa-apa. Misalnya panahnya mau dibuat agak rapat, nah bisa ini panahnya tambah lagi. Kemudian kita tambahkan, ini tadi namanya H2, kita tambahkan titiknya yang di bawah. Kita pakai ini tetap H2, tetapi yang huruf kedua kita ambil B aja. Komponen dari huruf kedua, B. Kita ambil yang ini. Yang ini. Kemudian add frame lagi, kita ambil yang ini. Jadi ini titik yang belum, ini yang sudah. Nah, kemudian di sini kita tambahkan lagi. Kita lihat ini masih di dummy lagi. Taruh di huruf. Nah, ini di huruf ya. Dan di dummy kita tambahkan lagi. Bisa kita duplikat dari sini. Clone object, letakkan. Kemudian ini diganti dengan yang ketiga, node 3. Nah, seperti ini. Ini kalau kurang besar bisa dibesarkan yang bawah ini. Atau nodenya yang dikecilin juga tidak apa-apa. Kita sudah punya ini
berarti sudah cukup untuk yang N2. Nah, berikutnya kita tambahkan lagi klik kanan, jadikan N3. Untuk nulis yang 3 ini berarti ta ya, huruf ta. Masuk, dibuka dulu ini. Ini nanti untuk alif, ini untuk ba, ini untuk ta ya. Nah, yang untuk ta ini kita kunci lagi yang lain selain huruf dan daminya. Nah, kita ambil yang ini, letakkan di sini. Nah, berikutnya kita clone aja yang ini, klik kanan, clone, letakkan di sebelahnya. Ini H2C, kita ganti H2C. Kemudian ini juga kita clone aja, ini N4, kita masuk ke dalamnya, kita ganti 4. Nah, kita sudah punya huruf ta kan di sini nanti. Sudah cukup untuk yang N3. Kemudian kita duplicate lagi jadi N4. Nah, N4 nanti untuk huruf ta. Ini masih punyanya N3, jadi kita buka dulu N4 ya. N4 nya dibuka, kita kecilin dulu, kemudian kunci layer. Nah, ini yang huruf sama yang dummy, ini kita duplicate lagi, kita clone ya, clone aja di kanan, ada clone, nggak ada clone-nya, berarti satu-satu. Nah, ini dulu kita clone, letakkan di sini. Ini H2 tadi B C D ya, ini H2D, ini H2, ini H2, ini B, 2C, D. Dan nomornya kita tambahkan lagi notnya di sini. Kita ganti N5-nya, kita ganti angka 5. Nah, seperti ini. Nanti disesuaikan sendiri, dirapikan. Kita sudah punya N1 alif, ba, ta, dan ta. Sekarang satu lagi, duplicate N5. Kita buka dulu N5. N5-nya, nah ini kita butuh penyesuaian. Ini huruf kedua, berarti kita sudah ganti ya. Hurufnya udah beda. Oh iya, jangan lupa dikunci-kunci dulu sini. Kita ke layer huruf dulu. Klik kanan, insert. Nah, ini berarti H3. H3 atau mau H5 juga nggak apa-apa, langsung ya H5. H5 ini kita insert, dan klik di sini, kita ambil hurufnya yang ini H, seperti H, kemudian klik kanan, add frame, cari berikutnya yang kedua, yang ini. Kemudian bagian animation jangan lupa dinolkan dulu. Nah, seperti ini. Kita sudah punya ini. Kita lihat ini udah di huruf. Nah, ternyata ada yang ini. Ini harusnya kan di dummy. Ada yang di huruf di dummy ya. Ini. Karena kita butuhnya hanya satu titik untuk jim ya. Ini bisa kita hapus. Kita cut atau delete aja. Udah delete. Kemudian taruh sini. Angka satunya kita letakkan di sini, angka 2-nya di sini. Kemudian ini, biar kita bisa pindah-pindah, ini taruh belakang dulu ordernya, send back. Kemudian ini bisa kita taruh di sini, angka 3-nya di sini. Dan panah-panahnya bisa kita atur, bisa kita tambahkan juga nanti. Kita sebar seperti ini. Kurang banyak, pakai kontrol, diklik di keyboard, jangan dilepas, klik geser untuk mengcopy dengan cepat. Dan arah-arah panahnya ini bisa kita atur ya, seperti ini.
Nah, yang ini sudah nggak kepake, di delete aja ya. Oke, kita sudah punya game 1 ini untuk masuk ke mulai ya. Setelah dimulai nanti masuk ke sini N1 atau N2 kita buat random aja. Jadi nanti kita buat sistem randomnya seperti apa. Nah, sampai karena kita hanya punya 5, ini kita sampai 5 aja ya untuk tutorial. Untuk berikutnya nanti teman-teman bisa explore, bisa mencoba sendiri untuk yang lainnya. Kita sudah punya ini level, kemudian 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, berikutnya kita akan tambahkan event actionnya agar ini bisa bekerja sebagaimana mestinya. Nah, tapi sebelum ke event action, kita butuh beberapa suara yang akan kita masukkan di sini ya. Tombol sudah ada, huruf-hurufnya sudah ada. Kemudian kita tambahkan, kita import sound dulu yang kita butuhkan dari aset suara. Nah, ini semua kita masukkan, ada string, ada wewew gitu ya. Kalau salah ini, kalau betul ini komen 1, 2, 3, 4. Kita blok semua dan open, import aja. Nah, kita sudah punya ini string, kemudian sudah punya SK1, 2, 3, 4 sama wewew ya. Oke. Kita simpan dulu ya biar tidak hilang.